الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أولا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. Masih dalam pembahasan adab makan. Yang dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidil salihin. Di antara yang sudah kita sebutkan yaitu membaca bismillah ya sebelum makan. Disebutkan bahwa Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu manakala beliau sampai di kampung beliau namanya kampung Tus, pakai ta, Tus. Ini diceritakan oleh pensyarahnya, ya, pensyarah Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali didatangi seseorang kemudian dia mengatakan kepada beliau bahwa di sebuah kampung itu ada seorang yang soleh, ya kan? Padahal Al-Imam Al-Ghazali beliau pun juga orang soleh. Tapi manakala beliau dikatakan oleh sebagian orang bahwa ada di sebuah kampung orangnya soleh, maka beliau bergegas untuk menziarahi orang tersebut. Ya. Tujuannya kada lain mengambil keberkahan. Sampai di kampung itu, Al-Imam Ghazali melihat orang yang beliau tuju sedang menabur biji-bijian di pahumaannya, ya. Ya, nabur biji-bijian. Ya kan? Tetamu di situ itu orangnya, ya kan? Langsung berhadapan, langsung bepanderan, ya. Ya kan sidin pas paharatan manu pahumaan sidin, ya kan? Menanam biji-bijian. Lalu orang soleh tadi itu didatangi oleh muridnya untuk menggantikan sidin menabur biji-bijian di tanah sidin, ya kan? Kan sidin kedatangan tamu Imam Ghazali. Ujar murid orang soleh tadi, sudah guru ulun aja nang menggantikan pian urusi tamu pian aja. Nah, maka famtana'a, orang soleh tadi kada mau, ya. Walam ya'tihil badra, dan beliau tidak memberikan apa itu biji-bijinya, ya. Lalu Imam Ghazali takajut juga kan, kenapa kada hakun jakanya biarkan aja nih muridnya menggantikan. Lalu dia Imam Ghazali ditakuni lawan sidin, kenapa pian kada menjulung ke murid pian, ya. Lalu dia sidin, li'anni ubadhiru hadzal badra biqalbin hadirin dzakirin arju al-barakata fihi likulli man yatanawalu minhu syai'a. Karena aku ini, ujar orang soleh tadi, Imam Ghazali ini,
aku menanam biji-bijian ini, ya kah? Satu bijinya itu dengan hati yang hadir, hati yang ingat kepada Allah Ta'ala. Dan aku mengharapkan dari zikirnya aku menanam biji ini akan keberkahan dalam biji-bijiannya yang akan tumbuh, dan juga mengharapkan keberkahan bagi orang-orang yang akan memakan ini makanan. Nah, maka ujar sini aku kada hendak kalau aku serahkan ke orang lain, kalau inya kada kayak aku, kada hati yang hadir dan berzikir. Nah, ya kah? Artinya saking kayak itunya, ya kah? Nah. Kada hendak sedin apa? Menanam itu tanpa hati yang ghaflah atau yang lupa daripada Allah Ta'ala. Ini tentunya pasti makanan yang ditanami oleh orang tersebut, ya kan? Tentunya akan menambah keberkahan, ya. Nah, jadi itu yang tertinggal gitu ya, ada di kitabnya, itu yang tertinggal kita kada sebutkan minggu semalam gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tidak makan dari pinggir piring, dari pinggir piring, dari tengah, ya kan? Dari tengah. Tapi mulainya dari pinggir. Kemudian ketika dia makan daging, bukan dengan cara memotongnya kecil-kecil kemudian dimakan, tapi diigut lawan gigi. Kemudian ketika jatuh makanan kita itu ke lantai, maka diambil dan dihilangkan daripada gangguan-gangguan yang berikit, ya kan? Amunnya kawa masih dipisah, ya, maka kalau dipisah berarti sudah dibuang aja. Dan jangan dibiarkan untuk syaitan. Kemudian jangan dia membasuh tangannya, melap tangannya dengan tisu kecuali setelah dia menjilat jari-jari yang dia pakai gesan makan, karena di situ ada keberkahan. Nah, sambungannya wa yakul minat tamri witran itu ya. Kemudian jangan meniup makanan yang panas-panas, tapi ditunggu sampai dingin. Wa yakulu minat tamri witran sab'an aw 11 aw 21, dan kalau ketika dia makan kurma, hendaklah dia makan kurma itu dalam hitungan ganjil, 7, 9, 11 dan seterusnya 21. Wala yajma'u baina tamri wan nawa fi tabaqin, dan tidak mengumpul ia antara kurma dan bijinya di satu wadah, ya kan? Artinya kurma jua, ya kan? Imbah tuntung bijinya di wadah yang lain, ya kan? Wala yajma'u fi kaffihi bal yad'u an-nuwah min fihi 'ala dhahri kaffihi thumma yulqiha. Dan tidak mengumpulkan biji di telapak tangannya yang putih, ya, tetapi bijinya itu dikeluarkan, ya, dari mulutnya dengan punggung telapak tangannya, kemudian diandak ke wadah yang khusus biji. Nah, punggung telapak tangan kiri, ya. Ini kalau makan kurma, ya, jadi Imam Ghazali. Jadi bijinya diambil, untuk dimakan, ya, diandak di punggung telapak nang hirangnya itu, kada yang putihnya kada, ya. Hanya dibuang ke wadah yang khusus biji. Kemudian wa alla yatruk mastardalahu min at-ta'am wa yatrahuhu fil qas'ah. Dan bahwa tidak meninggalkan ia barang yang
kada dimakan lagi daripada makanan untuk tidak diletakkannya di piring inya makan, ya kan? Kalau makannya berjamaah, ya kan? Maka yang kada dimakan lagi tulangnya kah, tulang iwaknya, tulang ayamnya, ya kan, jangan diandak di piring yang dimakannya itu yang berjamaah, ya, tapi di luar daripada itu. Sehingga, ya kan, tidak dimakan oleh orang yang di sebelahnya kalau makannya berjamaah tadi, ya kan. Nah. Ada riwayat disebutkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Sayyidina Anas beliau memakan kurma, ya. Kemudian beliau tuntung makan kurmanya, bijinya diandak di punggung tangan kiri beliau, ya, lewat kambing, ya. Lalu dibari Sayyidina Anas biji kurma, ya. Lalu dimakan si kambing, ya. Sayyidina Anas makan kurmanya, ya kan, tuntung bijinya diambil, diandak di tangan sidin sebelah kiri, ya, dijulung ke kambing, ya kan. Sampai kambing itu kanyang lawan biji, Sayyidina Anas kanyang lawan daging kurmanya, ya. Nah, ya kan, makan bihigaan lawan kambing, nah. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Wa alla yukthira asy-syurba fi athna'i at-ta'am, dan bahwa tidak memperbanyak ia asy-syurba akan meminum fi athna'i at-ta'am di pertengahan makan, di pertengahan makan, illa idza ghassa bi luqmatin aw sadaqa 'atshuhu, kecuali apabila ianya kesadakan atau memang dasar kehausan. Faqad qila, maka kata Imam Ghazali, itu sangat dianjurkan fitib dalam ilmu kedokteran, wa annahu dibagul ma'idah, dan bahwasanya tidak memperbanyak minum ketika makan itu membersihkan usus, sebagai penyamak bagi usus, ya. Penyamak itu artinya kada menyamak nang orang nang baangin itu, ya, kada menyamak nang membersihkan, ya. Membersihkan usus, ya. Faqad nuhiya anhu tibban li'annahu yamna'u at-ta'am an tahayyu'ihi lil hadmi. Karena kalau banyak minum di pertengahan makan, ya, nasinya sepiring, minum tehnya 2 cangkir, banyu segelas, nah ini akan mengurangi fungsi pencernaan makanan, ya, disebutkan seperti itu. Jadi fungsi untuk mencerna makanan kada optimal, ya, kada optimal. Kecuali kesadakan, nah itu pun kesadakan itu artinya sedikit juga, ya, atau kehausan, ya, minum sebelumnya. Atau pasti pertengahan makan, ya, kehausan, harinya panas, ya, Wa amma syurbu, adapun minum, fa adabuhu an yakhudhal kuza bi yaminihi. Ya, maka bermula adabnya bahwa mengambil ia akan gelas biyaminihi dengan tangan kanannya, biyaminihi dengan tangan kanannya. Wa yaqulu, dan berkata ia, membaca ia bismillah, membaca bismillah. Wa yashrabuhu massan, dan meminum ia massan secara perlahan, la'iban, tidak sekaligus banyak. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasul mengatakan, musul ma'a massan,
Wala ta'ubbuhu 'abban fa innal kubada minal 'abb. Minumlah air secara perlahan dan jangan minum sekaligus. Fa innal kubada, maka sesungguhnya penyakit hati atau liver disebabkan dari orang yang meminum banyu itu sekaligusnya minum, ya. Kada begamatan kada, tapi sekaligus. Nah, itu bisa berefek, kata Nabi, ya kan? Ujar Nabi ini dokter sekalinya, ya kan? Bisa berefek kepada rusaknya hati atau liver, fungsi liver, ya kan? Jadi minumnya itu begamat, ya kan? Begamat. Wala yashrabu qa'iman, dan tidak meminum ia qa'iman dalam keadaan berdiri. Wala yashrabu qa'iman, dan tidak meminum ia qa'iman dalam keadaan berdiri. Di antara minuman yang kita minum, ya kah, adalah kopi, ya kah, kopi. Al-Imam Ali bin Umar Asy-Syadzili, seorang yang ahlu tariqah, beliau dalam bait syairnya mengungkapkan kesenangan beliau terhadap kopi ini, ya kah? Kata beliau, qahwatul bunni ya ahlul gharam sa'adatni ala tarkil manam. Kopi ini, wahai orang-orang yang asyik, ini ya orang yang ahli tarikat, ya, sangat membantuku untuk kada beguringan, dan sangat membantu untuk taat kepada Allah Ta'ala di waktu manusia guring. Mujasidin, saking ketujuhnya jalan kopi, ya. Qahwa quwwatun, qahwah diawali dengan huruf qaf. Qafnya itu jisidin quwwah, kuat. Wal ha'u, haknya itu hudan, bimbingan. Wawnya itu adalah al-wud, kasih sayang. Wal ha itu hak terakhir qahwah, itu huyam, kasmaran, ya. Karena sini minum kopi ini tengah malam, ya, supaya kuat tahajudnya, kuat baca Qur'annya, ya. Karena orang Syadzili tadi, orang ahli tarikatnya. Al-Imam Al-Habib Idrus Al-Habsyi, beliau mengatakan, innal qahwata lima tubikhat lah kama huwa fil Fatihah lima quri'at lah wa Yasin lima quri'at lah wa ma'u Zamzam lima syuribalah. Kata beliau, kopi ini tergantung apa yang dia niatkan. Sebagaimana Fatihah tergantung apa yang dia niatkan. Sebagaimana Yasin pun juga apa yang dia niatkan. Seperti banyu Zamzam juga tergantung apa yang dia niatkan ketika meminumnya. Ketika dia minumnya dengan niat yang bagus, maka bagus juga. Nah, disebutkan inna ibtida' al-qahwa kana sababuhu anna al-jin qad wali'u bi ikhtitafi ba'din min al-makha wa ma yuqaribuha. Nah, biji kopi itu dimulai dari mana? Nah, disebutkan bahwa dimulainya dahulu di kota Yaman.
antara Zabid dan Adan. Orang kampungnya curhat kepada seorang al-arif billah Ali bin Umar Asy-Syadzili yang kita sebut tadi bait syairnya, ya. Apa curhatan orang kampung? Bahwa mereka bisi bayi, bisi kenanak tapi hilang, diculik oleh para jin. Curhat lawan seorang al-arif billah Ali bin Umar Asy-Syadzili. Hilang selawasan, kada selawasan, tapi dibulikakan setelah lawas hanya ada. Ganal sudah hanya dibulikakan, ya. Pas halus diculik, pas ganal sudah bersengot hanya dibulikakan. Akhirnya Syekh Ali tadi, ya, beliau berkhalwat selama 40 hari. Di khalwat beliau yang ke-40, beliau melihat Nabi SAW. Kemudian Nabi, dalam penglihatannya Syekh Ali tadi, Nabi memerintahkan untuk memakai kopi. Lalu ujar Syekh Ali bin Umar tadi, wahai Rasul, kami tidak tahu pohonnya di mana. Akhirnya Nabi mengambil satu dahan dari pohon yang di kopi tadi. Lalu diambil oleh Syekh Ali tadi. Kemudian beliau ambil, kemudian beliau tanam, ya kah? Kemudian tumbuh dan itu dijadikan apa? Di tempat kampung-kampung beliau. Bahkan pohonnya ditanam di tempat saluran air orang-orang kampung, ya. Bahari, ya. Dan dijadikan air yang melewati pohon kopi itu, ya kan, sebagai air wudu bagi orang-orang kampung itu. Maka akhirnya Allah Ta'ala berkahi dahan itu dan tersebar kemana-mana tersebarnya. Setelah itu, fakafallahu ba'da dzalika syarrul jin falam yusallitu ba'da dzalika ala ahad. Setelah itu para jin kada ada yang kawannya lagi menculik para bayi di kampung tersebut. Ini yang disebutkan oleh Al-Habib Idrus Al-Habsyi. Nah, jadi itu sejarahnya, ya Pak. Karena kita membahas minuman tadi, ya Pak. Pas bawa kopi pulang, apalagi ditambahi susu, nyaman benar, ya Pak. Susunya susu kambing, Masya Allah. Wala yashrabu qa'iman, dan tidak meminum ia dalam keadaan berdiri. Wala muttaji'an, dan tidak juga minum behereng, berbaring, behereng ke kiri atau behereng ke kanan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, maka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syurbi qa'iman, Nabi melarang daripada minum dalam keadaan berdiri. Nabi menangati minum jangan berdiri. Kalaupun harus berdiri juga, ya boleh aja. Karena Nabi pun dalam riwayat beliau minum dalam keadaan berdiri pernah, ya. Yang menunjukkan itu boleh saja, tapi dalam keadaan memang kada kau berduduk. Di tanah licaka misalnya, ya. Ya, pokoknya dalam keadaan yang memang kada kau berduduk. Wa yura'i asfal al-kauzi hatta la yaqtur alaihi wa yanzur fil kauzi qabla syurbi, dan hendaklah dia menjaga bawah gelasnya itu supaya tidak menetes, ya kah, ke bawah, dan hendaklah dia melihat yang di dalam cangkirnya sebelum ia minum, melihati dulu, ya kah. Kalau ada napakah, ya kah, jadi kada jadi minum, ya kah. Sebutkan dalam riwayat Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau ini jurang di i'tirad oleh seseorang,
ya kah? Karena beliau buta, mulai halus buta tapi banyak mengarang kitab, ya kah? Mulai halus buta tapi banyak mengarang kitab. Ujar orang ini bujur juakah, buta banyak mengarang kitab nih, mulai lagi halus sudah buta tapi pas Tuhannya banyak mengarang kitab, ya kah? Datang guys yang maitirat ini, datang duduk di belakang hendak melihat nih lawan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya kah? Sekalinya bersurungan kopi di majelis sidin. Ujar Al-Habib Al-Haddad, wahai orang yang duduk di belakang, ya, jangan minum kopi dulu, lihati isinya, ya kah? Ada lalat. Pas lihati salahnya ada lalat. Wah, takajutainya, ya kah? Melihat sekalinya sidin. Nah, padahal lalatnya sudah hilang latat nih, tambah kopi hilang juga, ya kah? Samar-samar itu kan. Tapi Al-Habib Abdul Al-Haddad beliau melihat, ya. Lalu ini apa? Minta ampun, datang ke muka minta ampun. Ya, mata sidin ya hilang tapi mata yang lain masih tajam. Wala yatajasha wala yatanafas fil kauzi, dan tidak meriga ia dan tidak bernafas ia di dalam gelas. Pas muntung masih hadap ke gelas. Jadi jangan meriga, jangan berhinak. Berarti berhinaknya kayak apa? Bal yunahihi, tetapi dia menjauhkan mulutnya dari gelasnya kalau hendak berhinak. Kalau hendak meriga, jauhkan gelasnya dari muntung, hanya meriga, hanya berhinak. Nah. Membaca bismillah, minum, bismillah, minum, kemudian tuntung alhamdulillah, ya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, oh ya, ada yang ketinggalan kita. Oh belum. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah membaca oleh Nabi setelah minum, alhamdulillahilladzi ja'alahu 'azban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Artinya alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Pujian orang langit, pujian orang bumi hanya pantas ditujukan kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah alladzi ja'alahu 'azban furatan bi rahmatih, yang menjadikan air yang aku minum ini azban, tawar, furatan, ada rasanya, ya kah? Bi rahmatih, dengan kasih sayangnya. Walam yaj'alhu milhan ujajan min dzunubina, dan tidak Allah jadikan air yang akan diminum ini atau yang sudah diminum ini pahit dan masin dengan sebab dosa-dosa kita. Nah, artinya masih banyu yang kita minum masih nyaman, padahal dosa sing kada kehitungan, tapi masih Allah Ta'ala dengan rahmatnya tetap menjadikan banyu itu kawa diminum dan nyaman diminum. Nah. Bahkan disebutkan, ya kan? Tapi balumpang lagi itu di bawah, karena ketika orang itu makan, ya kan? Gugur nasi sebiji, 2 biji, 3 biji, diambilnya, diputikinya, ya kan? Nah, itu ujar Nabi, man akala ma yasqut minal maidah 'asha fi sa'ah wa 'ufiya fi waladih. Yang memakan, ini Imam Ghazali juga, tapi kena di bawah tadudi, ya kan? Imam Ghazali menyebutkan hadis dari Nabi, siapa saja yang memakan dari hasil putikan makanan yang gugur di lantainya, inya makan, maka inya akan hidup dalam kelapangan dan anaknya disehatkan. Bisi anak disehatkan. Nah, ya kah? Artinya orang yang memakan nang inya putiki itu, inya makan, ini dapat doa dari Nabi, hidup dalam keadaan lapang, kemudian hidup munebisi anaknya disehatkan, wa'ufiya fi waladihi, ya kah? Terkadang, ya kah,
anak makan ya kah, hibak bahamburan dibiarkan aja ya kah, limbahnya karena disuruh sikati jar, bersihi, hanya buang. Padahal yang bagus apa, dimakan, diputiki, tapi jangan sampai lawas benar juga ya kah. Sudah lawas seminggu hanya dimakan yang di bawah lantai itu ya kata, sudah kelawasan banget, basi sudah, banyak virusnya sudah. Kemudian kita di bawah itu pulang ya kah, ini kita maling cobang sedikit ya kah. Ajar Nabi, siapa yang menjilat piringnya kemudian dibuati banyu di piringnya kemudian diminum banyunya, maka dia seperti pahala memerdekakan seorang budak. Dan memutiki makanan yang gugur di lantai itu nanti kata Nabi sebagai maharnya bidadari. Maharnya bidadari. Memutiki itu nasi yang gugur ya kan, makanan yang gugur diputiki dimakan, itu mahar bagi ugisan bidadari. Nah, itu melincau kita sedikit ya kan. Walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Dan gelas dan apapun yang dijadikan untuk wadah minum ketika diminumnya kada gisan sorongan tapi gisan dibagi segelas ganal ya kah, tapi dibagi gisan orang banyak, maka limbah tuntuknya minum dijulung ke sebelah kanan, Waqad syariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labanan, dan sungguh telah meminum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam labanan akan susu. Begitu juga Abu Bakar, tapi Abu Bakar beliau ini andaknya di sebelah kiri Rasul. Sebelah kanan Rasul ini orang Arab pedalaman. Dan Sayyidina Umar di arah yang lain. Faqala Umar radhiyallahu anhu a'ti Abu Bakrin. Maka ujar Sayyidina Umar, julung kepada Abu Bakar, lalu diambil oleh orang Arab. Nah, ya kah? Ini Nabi ada. Ujar Sayyidina Umar, wahai Nabi, julung ke Abu Bakar, tapi Abu Bakar sebelah kiri. Ya kah? Lalu orang Arab pedalaman, ngarannya orang Arab pedalaman tadi bahasa kitanya Arab barbar. Arab barbar. Arab barbar kah bahasanya? Arab barbar tuh nya, tapi higin tehereng ya, baju seadanya ya. Masuk ke rumah orang ya asal masuk aja, itu Arab barbar ngarannya. Ya, ujar Sayyidina Umar, ya Rasul julung ke sebelah kiri pian kena Abu Bakar, yang sebelah kanan orang Arab pedalaman, orang kampung, orang jauh. Nah, tapi diambil orang Arab berdahulu. Diambil orang Arab berdahulu. Ya kah? Lalu ujar Nabi, al-ayman fal-ayman. Dahulukan yang kanan, dahulukan yang kanan. Meskipun orang biasa tetap dahulukan yang sebelah kanan. Kecuali mun hendak julung juga sebelah kiri setelah meminta izin dari orang yang sebelah kanan. Ya. Aku minta izin hendak menjulung ke sebelah kiri lah, ujar yang sebelah kanan, kada, berarti kanan, julung ke kanan. Ya. Memang orang Arab pedalaman ini, ya kah, banyak juga cerita atau kisah lawan Nabi ini, ya kah. Ada pas paharatan Nabi khutbah Jumat, ya kah. Ada hadir Jumatan orang Arab Badui pedalaman, ya. Haratan khutbah.
berdiri arah pedalaman ini nabi-nabi betakun nabi ya. Nah, nabi-nabi betakun nabi pas syaratan khutbah ya kah. Oh, sahabat ini berdiam aja ya kah. Ada kawa menagur, ada kawa jua ya kah. Wa yashrabu fi thalathati anfasin, dan meminum ia fi thalathati anfasin pada 3 kali hinak. Bihamdillah fi awakhiriha, dengan mengucapkan alhamdulillah di setiap akhirnya. Wa yusammi billah fi awailiha, dan membaca bismillah di awal-awalnya. Bismillah minum tuntung alhamdulillah. Bismillah minum tuntung alhamdulillah. Bismillah minum tuntung alhamdulillah. Habis itu hanya minum sesuai kebutuhannya, sesuai keperluannya. Tuntung paling akhir minum alhamdulillah. Kemudian yang kedua alhamdulillah rabbil alamin. Ketiga ar-rahmanir rahim. Ar-rahmanir rahim. Ini jadi Imam Ghazali ya, ditambahi ar-rahmanir rahim. Fahadha, maka bermula ini ujar Imam Ghazali, qaribun min 20 adaban, hampir 20 adab pada adab ketika makan dan minum. Dalla alaihi al-athar wal akhbar, yang telah datang atau menunjukkan atasnya itu adab segala riwayat-riwayat. Sebagian ulama mengatakan man lam yahsun adabal aqli lam yahsun adabul amal. Siapa yang tidak bagus etika makannya, maka tidak bagus juga dalam beramalnya. Wakana ba'du salaf yaqul inni la uhib an takuna li niyyah fi kulli shay hatta fil akli wan naum. Wa kanu yakunu li ahadihim fil akli niyyatun salihah kama yakunu lahu fil ju' niyyatun salihah. Sebagian orang salaf as-salih terdahulu mengatakan, sungguhnya aku lebih senang bahwa setiap perbuatanku ada niatnya, sampai makan dan minum pun ada niatnya. Dan dulu mereka dalam keadaan makan mempunyai niat yang salihah, sebagaimana mereka dalam keadaan lapar pun juga mempunyai niat yang salihah. Dalam pas keadaan lapar punya niat yang bagus, kemudian dalam keadaan makan punya niat yang bagus. Karena tadi ya kembali bahwasanya Allah Ta'ala dalam hadis yang lain tidak memandang kepada yang zahir, tidak memandang kepada hidung yang mancung, tidak memandang kepada yang muhanya glowing, putih, bersih, bening, ya kata juga. Allah Ta'ala tidak memandang kepada kendaraan yang bagus, bajunya yang bersih, menceronong, ya kata juga. Tapi yang Allah lihat itu hatinya itu, hibaknya lawan apa? Apakah hibaknya lawan keinginan yang bagus-bagus atau hibaknya lawan keinginan yang kada bagus? Nah, kalau hibaknya lawan keinginan yang bagus, nah di situ hatinya itu mahal, hatinya bernilai besar di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian mayustahabbu ba'da ta'am, ya, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa jiran-jiran kita. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, diberikannya kita husnul khatimah, dikumpulkannya kita dalam surga firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa kulli salihah wa la hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.